个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 6.1 Chapter 6.1 Akademi nomor 1 di benua Douluo. Oh, Huo Yuhao awalnya berencana untuk merenungkan beberapa teknik menangkap yang diajarkan Bei Bei kemarin, tapi dia langsung menjadi kosong setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Ya. Ketiganya melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka berjalan, Tang Ya menjelaskan situasi di dalam Akademi Shrek kepada Huo Yuhao. Akademi Shrek telah didirikan 10.000 tahun yang lalu, dan kata Shrek berarti monster dalam bahasa kuno. Ini juga berarti bahwa orang-orang yang mendirikan Akademi Shrek pada awalnya ingin mendirikan Akademi Monster. Moto tertua Shrek Academy adalah untuk membiarkan monster saja, bukan orang biasa, tetapi kata monster sebenarnya merujuk pada para jenius. Bahkan orang yang mendirikan Tang Sek nomor 1 benua Douluo telah lulus dari Akademi Shrek, dan juga siswa yang membawa momen mulia pertama untuk Akademi Shrek. Pada saat itu, Akademi Shrek hanya memiliki siswa pendiri mereka, yang disebut sebagai 7 monster Shrek dalam sejarah Akademi Shrek. Kisah 7 monster Shrek sudah menyebar sejak lama, dan yang paling terkenal di antara mereka adalah pasangan suami istri yang termasuk Master Sekte Tang Sek. Setelah itu, meskipun Tang Sekte menurun, Shrek Academy tetap berdiri tegak. Selanjutnya, mengikuti perkembangan yang datang dengan berlalunya waktu, secara bertahap menjadi Akademi nomor 1 di benua Douluo. Saat ini, Shrek Academy memegang posisi kekuasaan di dalam benua. Akar penyecapter menjadi perang benua yang telah terjadi selama tabrakan benua Douluo dan benua Matahari Bulan 4.000 tahun yang lalu. Ketika perang baru saja dimulai, 3 kerajaan di benua Douluo telah dibagi dalam pendapat mereka, menyebabkan benua Douluo berada pada posisi yang tidak menguntungkan selama dimulainya perang, sedemikian rupa sehingga pasukan benua Matahari Bulan telah mampu mencapai bagian dalam benua Douluo. Pada saat genting ini, Dekan Akademi Shrek dari tahun itu telah membuat seruan. Ini memiliki respons besar yang tak terduga, menyebabkan hampir 60 ahli super titlet Douluo untuk sementara menjadi komandan 3 pasukan. Setelah mengambil alih komando pasukan mereka dengan cepat menghancurkan pasukan Kekaisaran Sun Moon, memperoleh kemenangan akhir dalam perang, dan mempersatukan benua menjadi satu yang disebut benua Douluo. Kekaisaran Sun Moon hanya berhasil terus ada setelahnya dengan menyerahkan tanahnya, dan dengan membayar ganti rugi perang. Namun, kekuatan militer mereka telah dilemahkan oleh jumlah yang sangat besar, yang menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dengan 3 pasukan gabungan dari benua Douluo. Kekuatan militernya setara dengan kerajaan tunggal, paling banyak. Perang juga menyebabkan reputasi Akademi Shrek melambung. Bukan hanya karena Akademi Shrek telah mengumpulkan 60 gelar Douluos, tetapi juga karena dekan tahun itu telah menjadi komandan pasukan gabungan 3 kekaisaran. Di bawah seruannya yang kencang, keluarga kerajaan dari 3 kekaisaran besar menemukan, yang mengejutkan mereka, bahwa hampir semua jenderal pasukan bersatu datang dari Akademi Shrek. Di bawah alokasi sumber daya yang disatukan oleh dekan Akademi Shrek, pasukan gabungan dari 3 kerajaan besar tidak lagi memiliki perselisihan di antara mereka. Itu juga karena penyatuan ini bahwa mereka mampu mencapai kemenangan. Sejak saat itu, Akademi Shrek tidak lagi milik negara manapun, itu telah menjadi keberadaan mandiri. Akademi Shrek telah berhasil mengangkat dekan yang sangat bijak. Meskipun Akademi memegang posisi megah di benua itu, mereka tidak sedikit pun sombong. Sikap Akademi terhadap semua negara adalah sama. Selain itu,
Mereka tidak memiliki pasukan pribadi, dan jumlah guru yang mereka pelihara bahkan dijaga pada batas tertentu. Karena itu, Akademi Shrek tidak menyebabkan negara manapun merasakan bahaya. Bagaimanapun, Akademi Shrek adalah akademi. Dengan demikian, tidak hanya terus ada, tetapi posisinya yang tinggi di dalam benua juga tidak mudah terguncang oleh negara manapun. Akademi Shrek terletak di bagian tenggara Kekaisaran Tianhun, dengan Great Stardew Forest terletak tepat di barat daya darinya. Kekaisaran Dowling ada di sebelah timurnya, dan Kekaisaran Luo Bintang terletak di utara. Dapat dikatakan bahwa Shrek Academy terletak di titik persimpangan tiga kekaisaran. Tang Ya memberitahu Huo Yuhao bahwa Akademi Shrek saat ini dibagi menjadi dua bagian, halaman dalam dan halaman luar. Setiap tahun, jumlah siswa baru yang mereka rekrut sekitar 1.000 atau lebih, namun jumlah total siswa di akademi tidak pernah melebihi 5.000. Butuh 12 tahun bagi seseorang untuk menyelesaikan studi dan lulus setelah memasuki Shrek Academy. Ini juga berarti bahwa tingkat eliminasi Akademi Shrek sangat tinggi setiap tahun. Jika seseorang tidak bisa lulus penilaian akademi, dia akan tanpa ampun dikeluarkan dari akademi. Namun, setiap orang yang berhasil lulus dari Shrek Academy adalah seorang jenius sekali dalam satu generasi. Dapat dikatakan bahwa Shrek Academy benar-benar tempat lahir yang penuh dengan para ahli, sedemikian rupa sehingga bahkan masalah politik akan terjadi antara Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Dowling, dan Kekaisaran Star Luo karena jumlah siswa yang akan diakui oleh Akademi Shrek masing-masing. Tahun. Kemasyhuran akademi nomor 1 di dunia jelas terlihat dari ini. Kekaisaran Sunmun, di sisi lain, mungkin karena permusuhan mereka dengan Akademi Shrek, tidak pernah meminta orang untuk belajar di Akademi Shrek. Ada juga beberapa akademi tingkat tinggi di dalam Kekaisaran Sunmun yang telah mencapai standar yang cukup tinggi setelah mengalami beberapa ribu tahun pembangunan. Hanya saja, kekuatan militer Kekaisaran Sunmun selalu terbatas karena fakta yang mereka buat setelah perang, yang mencegah mereka terlalu banyak berkembang. Dengan demikian, Kekaisaran Sunmun masih menyimpan profil rendah, setidaknya di permukaan. Yu Hao, begitu kamu memasuki akademi, kamu akan berkultivasi di halaman luar. Halaman luar dibagi menjadi banyak fakultas, jadi Anda harus membudidayakan sementara di dalam fakultas kontrol. Pada saat yang sama, Anda harus secara bersamaan belajar di dalam lembaga rekayasa jiwa. Bagaimana dengan itu? Tang Ya bertanya pada Huo Yuhao setelah memberinya perkenalan sederhana dengan situasi internal Akademi Shrek. Guru Xiaoya, apa ini Institut Rekayasa Jiwa? Huo Yuhao bertanya. Tang Ya menjawab, yang disebut lembaga rekayasa jiwa adalah tempat yang diciptakan untuk mempelajari senjata jiwa. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya karena marah ketika dia mengucapkan kata-kata senjata jiwa. Senjata jiwa. Huo Yuhao masih sedikit bingung. Namun, Anda tidak bisa menyalahkannya. Shrek Academy saat ini adalah akademi nomor 1 di benua itu, namun ia tumbuh di lingkungan tertutup sejak ia masih muda. Dengan demikian, ia secara alami memiliki sedikit pengetahuan dan pengalaman tentang hal-hal seperti itu. Melihat ekspresi Tang Ya yang sedikit tidak senang, Bei Bei menggantikannya menjelaskan berbagai hal kepada Huo Yuhao. Alat jiwa sebenarnya memiliki hubungan yang sangat besar dengan Tang Sek kami. Dalam arti tertentu, alat jiwa adalah senjata yang kami gunakan untuk mengaktifkan kekuatan jiwa. Alat jiwa yang lebih berkualitas akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Ini juga berarti bahwa, bahkan jika Anda hanya seorang master alat jiwa, Anda masih akan dapat memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi jika Anda memiliki alat jiwa yang kuat. Namun, pengembangan alat jiwa adalah salah satu alasan utama penurunan Tang Sek kita. Petik 2. Sekte Tang kami masih berkembang 4.000 tahun yang lalu. Namun, tabrakan dengan Sun Moon benua adalah akar penyebab penurunan Tang Sek kita. Tang Ya berbicara dengan nada penuh kebencian. Sekte Tang kami terkenal dengan senjata tersembunyi, dan sumber penghasilan utama kami diperoleh dengan menjual senjata tersembunyi. Di masa lalu, hampir setiap negara akan membeli sejumlah senjata tersembunyi dari kami, bahkan beberapa sekte akan melakukan hal yang sama. Petik 2. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, perang dengan cepat pecah ketika benua matahari bulan bertabrakan dengan benua Douluo kita. Pasukan tiga kekaisaran, didukung oleh senjata tersembunyi dari sekte Tang kami, bertabrakan dengan tentara Kekaisaran Sun Moon. Pada akhirnya, meskipun Kekaisaran Bulan Matahari tidak kuat dalam aspek guru jiwa,
mereka memiliki wawasan unik dalam aspek alat jiwa. Alat jiwa ini diaktifkan dengan kekuatan jiwa, dan melampaui senjata tersembunyi Sekte Tang Kami dalam kekuatan secara keseluruhan, serta dalam jangkauan serangan. Pada akhirnya, itu menyebabkan 3 kerajaan di benua Douluo kita menderita kerugian besar selama fase awal perang. Petik 2.